Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih melanjutkan terkait materi sistem pakar. Di video saya nanti bisa dicek ya di playlist ini, materi terkait kecerdasan buatan. Nah, channel saya namanya Nur Rafi'iyah. Nanti bisa di search di atas sendiri, pastinya ada pembahasan terkait sistem pakar. Mulai dari pembahasan sistem pakar itu apa, bagaimana cara kerja inferensi forward chaining, dan sekarang saya lanjut yaitu backward chaining. Nah, sebelum saya membahas ke penjelasan materi, saya garis bawahi ya, saya mempunyai usaha bernama Nayafada Academic, yaitu jasa kursus tatap muka online. Terus channel saya Nur Rafi'iyah, saya sebagai dosen di Universitas Lamongan. Terus saat ini saya menempuh S3 di ITS sejak tahun 2019. Penelitian saya bisa di-search di Google Scholar, nanti cek aja di Google apa Scholar gitu, terus buka Scholar, URL Scholar, kemudian search nama Nur Rafi'iyah, nanti muncul yang ini. Nah, lanjut. Aplikasi yang ada di Play Store, saya mempunyai aplikasi 2, tapi yang satu sudah expired. Yang ada terkait status balita, nanti bisa di-search terkait ini ya, Gita gitu aja, nanti insya Allah muncul. Terus kalau di repository ada juga di GitHub, nanti search aja dengan nama Nurnav. Nah, buku yang pernah saya terbitkan ada 3 terkait kecerdasan buatan, yang pertama, yang kedua terkait pengolahan citra digital, yang ketiga terkait data mining yaitu clustering. Nah, terus langsung ke materi. Di video saya sebelumnya itu membahas terkait apa itu sistem pakar dan tahap inferensi itu apa. Inferensi itu penjelasannya yaitu melakukan penalaran, bagaimana cara menangani masalah, bagaimana merepresentasikan masalah, bagaimana intinya apa ya istilahnya, sebentar, saya mengkomunikasikan ya, menalarkan, mengkomunikasikan, menangani intinya permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan masalah sistem pakar itu lebih seringnya penulisnya itu berupa aturan produksi atau rule ya. Rule-nya seperti apa? Seperti ini. Ya, rule. Ada sebelah kiri, ini sebelah kiri, ini sebelah kiri, ini sebelah kiri. Sebelah kiri itu bisa terdiri dari 2 eviden atau 2 kondisi atau 2 premis, lebih dari itu bisa dengan operator. Nah, operatornya itu ada and, or. Nah, itu mempunyai cara kerja sendiri-sendiri. Terus ada yang sebelah kanan. Sebelah kanan namanya adalah aksi, konklusi, atau hipotesis. Kalau sebelah kanan kemungkinan hanya satu ya, kemungkinan hanya satu saja. Hipotesanya hanya satu. Kebanyakan yang saya kerjakan biasanya hanya satu. Saya belum pernah yang modelnya 2, gitu aja wis. Terus kalau cara kerja inferensi forward dicek aja di channel saya, nanti ada pembahasannya. Nah, berikutnya saya akan bahas terkait backward. Kalau backward cara kerjanya, dia akan mencari yang cocok, fakta yang cocok, yang sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan dulu. Jadi fakta-fakta yang kita punya itu dicari yang sebelah kanan dulu, baru ke kiri cara kerjanya. Nah, fakta yang baru ditulis juga sama seperti forward. Jadi fakta yang kita dapat tadi, misalkan hasil pencarian pencocokan tadi, maka pasti dapatlah fakta baru. Nah, fakta baru disimpan. Fakta-fakta gitu bisa disimpan dalam bentuk tabel yang ada di database. Itu penjelasan sistem pakar ya. Langsung saya mulai bagaimana cara kerja backward. Nah, ini saya tadi salah tampil. Backward contohnya sama ya kayak rule yang ada di forward tadi. Cuma nanti yang kita inputkan berbeda faktanya. Nah, yang kita inputkan faktanya sama. Hari ini hari Senin, bukan hari Minggu ya. Terus Toyes kuliah. Nah, pertanyaannya, apakah Toyes belajar di kampus Udinus? Nah, ini pertanyaannya. Apakah Toyes belajar di kampus Udinus? Nah, kayak gitu pertanyaannya. Terus langsung kita mulai. Nah, ini pertanyaannya, apakah nanti bernilai benar? Langkahnya, ya langkahnya. Maka ada iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama, saya tadi kayaknya nulisnya salah ya. Apakah, nah maaf, salah ini tekan apa sih?
ngedit dulu ya, mohon maaf. Iterasi yang pertama, kita punya Toyes belajar di kampus Udinus, maka kita cari ya, kita cari di sini. Nah, ini ada Toyes belajar di kampus Udinus. Apakah boleh dari atas dulu? Juga boleh, boleh juga. Misalkan kayak gini, Toyes kuliah. Akan tetapi nomor 1 ini kan kita nggak punya. Toyes sehat, nah nggak punya. Tapi yang ini punya, bukan hari Minggu. Sehingga nomor 10 ini diambil. Nah, kan kita punya nih. Ini fakta yang kita punya, terus ada pertanyaan, nah maka ini dianggap fakta baru. Nah, terus berarti rule nomor 10 dicoret, berarti ini sudah dieksekusi artinya. Terus, iterasi yang kedua, hasil dari fakta nomor 10 tadi diambil. Ya, diambil. Nah, dimasukkan ke sini, fakta baru, kuliah tidak libur. Kenapa kok tidak diambil dari atas? Nah, dicek ya, caranya ngecek itu boleh nomor 1 dulu, nomor 2 dulu boleh. Yang penting dicari apakah kita punya fakta yang kita, intinya waktu mencocokkan tuh harus sesuai yang kita punya juga. Jadi contoh, rule nomor 1, Toyes kuliah, kita punya. Akan tetapi yang ini Toyes sehat, tidak ada. Maka tidak boleh diambil rule nomor 1, tidak boleh dieksekusi. Rule nomor 2, Silvi kuliah, tidak punya kita, udah wis pas, dilewati. Rule nomor 3, Toyes di rumah sakit, tidak ada, kita nggak punya juga di sini. Terus mahasiswa Udinus kuliah, kita juga nggak ada, ya nggak ada. Terus Silvi kuliah, nggak ada juga, yang ada Toyes kuliah. Silvi tidak kuliah, juga nggak punya. Jadi caranya baca dulu setiap rule, baris per 1, 2, 3, misalkan rule-nya ada 9, nah berarti baris ke 1, 2, sampai 9, cari yang then-nya dulu, langkah kerjanya, then, ya, then, dicocokkan, apakah kita punya di faktanya, ya, apakah kita punya di faktanya, ini, then, rule nomor 1 sampai nomor 9 kita tidak punya ya, nah ini kita nggak punya, wis, ternyata, sampai 9 ini juga kita nggak punya. Ini waktu di iterasi 1 ya, waktu di iterasi 1. Nah, terus waktu di iterasi 2, ini kan iterasi 2. Nah, saya belum mengubah tulisannya. Nah, waktu di iterasi 1 ini ada kita Toyes belajar di kampus Udinus. Nah, ini ada Toyes belajar di kampus Udinus. Kita punya. Sehingga ini masuklah. Rule nomor 10 masuk, ini diambil. Kuliah tidak libur, masuklah di iterasi 2. Ini, kuliah tidak libur. Oke, lanjut. Nah, ini ada 2. Kuliah tidak libur nomor 9 sama nomor 8. Nomor 8 tidak boleh. Kenapa? Ini kita nggak punya loh ya, Silvi kaget. Sehingga yang kita ambil ada yang nomor 9. Berarti mahasiswa Udinus kuliah. Ya, mahasiswa Udinus kuliah. Yes, mahasiswa Udinus kuliah nomor 9. Lanjut, maka iterasi nomor 3, ini ada salah tulis ya saya. Iterasi nomor 3, ini mahasiswa Udinus kuliah masuk di fakta baru. Selanjutnya kita cari mana yang then-nya mahasiswa Udinus kuliah. Ini bukan, ini juga bukan, ini bukan. Rule nomor 6, rule nomor 5 juga bukan. Nah, rule nomor 4 masuk mahasiswa Udinus kuliah. Dan di sini tidak ada N, akhirnya ini masuk. Kita punya kan, bukan hari Minggu. Oke, sama, cocok. Rule nomor 4. Nah, terus dicari lagi rule yang lain, tidak ada yang cocok. Sehingga cukup sampai nomor 4, 9, 10. Dan ini ada, otomatis ini bernilai benar. Nah, ini rule nomor terakhir, tidak ada iterasinya, maaf ya, ini tadi belum sempat saya edit. Apakah ini bernilai benar? Ya, ini benar. Nah, selesai. Jadi yang tercoret hanya 3 rule kalau menggunakan backward chaining. Jadi langkah kerjanya, ini ada salah penulisan. Jadi hanya sampai 3 iterasi. Iterasi yang pertama ini ya, iterasi pertama, cari dari yang kiri dulu. Maaf, salah ucap. Kanan dulu, cari yang kanan. Rule nomor semuanya itu nomor 1 sampai terakhir dicari yang kanan dulu. Apakah kita punya, cocok dengan yang kita punya, fakta yang kita punya.
baru kalau sama baru dicoret kayak gini. Iterasi 1, iterasi 2 juga gitu. Nah ini kalau ada yang baru dimasukkan ke fakta baru, dicari lagi, oh ini kita punya fakta baru, terus masuklah mahasiswa Udinus sini, iterasi 3, mahasiswa Udinus kita cari punya nih, nah, bukan hari Minggu jika juga punya, maka selesai. Jadi langkah kerjanya dari kanan dulu. Itu penjelasan backward chaining. Jika penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang keliru, mohon maaf sebelumnya. Saya mengambil sumber dari buku miliknya Bu Kusrini, Sistem Pakar judulnya, dan Kecerdasan Buatan, pengarangnya Bapak Sutoyo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.